Baik, selamat malam Om Sugi atau bisa dibilang narasumber eh, implementasi SI pada sistem bisnis. Bisa pertama-tama boleh memperkenalkan diri dan memperkenalkan profil perusahaannya. Ya, terima kasih. Saya dari perwakilan PT Javan Cipta Solusi yang akan berdiskusi tentang implementasi sistem IT ya. Sekilas tentang PT Javan Cipta Solusi, kami bergerak di bidang penyediaan konsultan IT ya, mulai dari pengembangan aplikasi, pengembangan produk maupun optimasi bisnis proses. Itu adalah core proses dan core produk dari kami. Terkait dengan sistem informasi yang kami implementasikan, ada beberapa yang memang itu mendukung proses bisnisnya. Terutama yang mau di-highlight pada kesempatan malam hari ini adalah ERP ya, Enterprise Resource Planning, yang dipakai untuk menyatukan ya kinerja dan alur proses bisnis dari beberapa divisi. Kebetulan saya handle divisi non teknis ya, terdiri dari tim bisnis, tim HR dan tim finance gitu. Oke. Eh, Tadi kan Om Sugi sudah menjelaskan kalau di perusahaan Om Sugi eh, dia menggunakan ERP. Nah, bagaimana kontribusi dari ERP ini di dalam eh, bisnisnya atau perusahaannya Om Sugi? Ya, jadi terkait dengan implementasi ERP ya, ERP yang diimplementasikan itu saat ini terbatas pada modul-modul yang itu penting dan menunjang proses bisnis yang kami kerjakan ya. Terutama proses bisnis end-to-end penjualan sampai dengan delivery. Pertama, dimulai dari ketika tim bisnis melakukan prospecting ataupun pencarian prospek. Di situ nanti ERP Udo ya. ERP yang diimplementasikan itu sekarang berbasis Udo versi 15. Tim bisnis akan melakukan entry ya atau pendataan di modul CRM di Udo terkait dengan siapa saja kontak yang didapatkan, terus prospek ataupun nilai proyek yang mungkin didapatkan itu akan disimpan di eh, database di modul Udo-nya. Terus kemudian ketika nanti butuh proposal, nanti juga dari sistem Udo bisa mengeluarkan proposal yang akan kita kirim ke prospek untuk bisa direview. Setelah itu ketika nanti ada presentasi itu di luar sistem ya, di luar ERP ya, nanti akan ada presentasi dari tim bisnis ke klien. Ketika nanti dari klien menerima solusinya, itu akan di convert tadi ya, quotation ataupun penawaran tadi menjadi kontrak ya. Kalau di bahasa Udo istilahnya namanya sales order. Ya, sales order ini akan dipakai sebagai dasar dari tim operasional untuk melakukan development ataupun delivery solusi yang dibutuhkan oleh klien. Nanti sales order ini bakal juga dipakai sebagai panduan tim finance untuk melakukan penagihan. Ketika nanti masuk termin penagihan ataupun pekerjaan sudah selesai, akan dibuatkan invoice atau penagihan berbasis sales order yang didapatkan tadi. Berapa sih nilai termin ataupun nilai kontrak akhir yang harus ditagihkan, itu nanti bisa keluar dari aplikasi Udo. Setelah nanti dari finance mengeluarkan invoice ini nantinya akan dikirimkan ke pihak keuangan dari klien. Sampai nanti dari sisi klien melakukan pembayaran dan dicek ataupun dinyatakan diterima oleh finance, maka finance mulai melakukan penjurnalan. Penjurnalan terkait data keuangan, data dana yang masuk ini akan dicatat dalam jurnal dan beberapa ini ya, laporan keuangan misalnya laporan laba rugi, jurnal, ledger dan buku besar. Itu yang akan menjadi finishnya ya. Ketika sudah menjadi laporan keuangan, menjadi bagian dari akun keuangan di perusahaan itu dinyatakan sudah finish ya dari pekerjaan tadi. Oke. Berarti
implementasi dari sistem informasi itu sangat cukup besar ya perannya. Jadi dia membuat proses di dalam organisasi itu jadi efektif dan efisien. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, eh, apakah ada eh, proses di dalam bisnis perusahaan Javan Cipta Solusi ini yang masih belum diimplementasikan sebuah sistem informasi, dan dia apakah mungkin untuk diimplementasikan sistem informasi di dalamnya? Ya, sebenarnya bagian dari UDU tadi ya. Sekarang ini untuk penjurnalan mutasi bank, debit, kredit, dana masuk maupun dana keluar itu masih dilakukan secara manual. Artinya tim finance akan memantau mutasi bank melalui fitur e-banking ya, internet banking dari eh, rekening perusahaan, terus nanti dari data mutasinya itu dimasukkan ke dalam jurnal, sehingga diharapkan saldo yang ada di ERP, yang ada di UDO itu sama dengan saldo yang ada di bank, sehingga dinyatakan laporan keuangan itu valid karena ada keseimbangan antara data internal dan data di bank. Untuk bisa mengefisiensi sebenarnya bisa dilakukan ya. Mhm. Kita bisa mengambil API atau utilisasi ya API yang ada di sisi bank untuk bisa mengambil list mutasi bank terhadap suatu akun yang dimiliki perusahaan. Saat ini sebenarnya sudah ada beberapa penyedia ya untuk mengambil data mutasi bank. Tapi perusahaan menilai saat ini belum ada pihak yang reliable menyediakan jasa ini karena sebagian besar yang ditawarkan itu lebih ke arah ini ya RPA ya, artinya mereka menyediakan robot yang akan login ke dalam e-banking dan mengambil data-data mutasi bank. Itu dikhawatirkan ada abuse of power ya, penyalahgunaan data sehingga dari sisi perusahaan belum menerapkannya. Tapi bila ini bisa terimplementasikan akan menghemat sumber daya ya, yang tiap hari harus menjurnal 50 sampai 150 mutasi bank untuk masuk ke dalam aplikasi. Baik, berarti sebenarnya bisa, namun untuk saat ini eh, karena sistemnya masih belum sempurna, jadi diputuskan untuk manual dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari wawancara antara saya dengan perwakilan dari PT Javan Cipta Solusi, yaitu Om saya sendiri, Om Sugi, Om Sugiartono. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat relate sekali dengan materi saya saat ini, yaitu implementasi sistem informasi pada sektor perusahaan bisnis. Terima kasih. Uh, Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.